Baik, selamat pagi buat kita semua. Pada pagi ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai analisis konvolusi sinyal gergaji dan segitiga menggunakan metode. Perkenalkan, nama saya Edward Torman Purba dan teman saya. Perkenalkan nama saya Rizky Abdillah. Baik, kita akan masuk ke aplikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu gelombang gergaji. Codingannya yang pertama yaitu buat vektor waktu T sama dengan 0 dibagi 0,04 dibagi 4, yang dimana itu membuat vektor waktu dari 0 hingga 4 detik. Selanjutnya membuat gelombang gergaji dengan frekuensi 1 Hz, yang dimana Y dengan sweet tooth 22 PI kali T sama dengan parameter satu, artinya bentuk gergaji naik linear turun linear. Di sini untuk menghasilkan gelombang gergaji frekuensi 1 Hz, fungsi sweet tooth itu menggunakan dua V kali T untuk menghitung fase dan parameter satu menghasilkan bentuk gergaji. Selanjutnya itu ada plot gelombang. Selanjutnya itu ada plot T, Y, R, dan width 1,5, yang dimana ini memplot waktu T terhadap amplitudo Y tersebut. Selanjutnya ada tuh titel gelombang gergaji Sweet Web. Di sini untuk menambahkan judul Sweet Sweet Web pada plot tersebut. Selanjutnya itu ada X label waktu atau detik. Di sini untuk memberikan label sumbu X sebagai waktu atau detik. Selanjutnya ada itu Y label amplitudo. Di sini fungsi untuk memberi label Y sebagai amplitudo. Selanjutnya itu ada aksis 0,41.2 1.2 atau persen batas sumbu agar mirip gambar. Di sini untuk mengatur batas sumbu X dari 0 hingga 4 Y atau dari 1.2. Selanjutnya itu ada grid on. Ini untuk fungsinya mengaktifkan kisi pada plot supaya mudahkan pembaca tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Edward. Baik, kemudian kita akan masuk ke pembuatan gelombang segitiga. Di mana yaitu di sini ada perintah pertama kita membuat vektor waktu, di mana di sini disimbolkan dengan T. Ini maksudnya kita membuat vektor waktu waktu T dari 0 hingga 4 detik. Interval ini digunakan untuk menghasilkan resolusi tinggi, untuk menghasilkan sinyal. Kemudian kita masuk ke perintah kedua, fungsi Y, yaitu ada fungsi sawtooth. Ini digunakan untuk membuat bentuk gelombang segitiga. Parameter pertama yaitu 2 pt. Ini yang menunjukkan frekuensi sudut dengan frekuensi 1 Hz. Kemudian kita masuk ke plot. Di sini fungsi dari plot ini digunakan untuk menggambarkan menggambarkan grafik sinyal terhadap waktu. Untuk pewarnaannya ditentukan di fungsi ini, dan fungsi line width ini untuk menandakan ketebalan garis. Kemudian kita masuk ke fungsi title. Ini bagian ini bertujuan untuk memberi judul grafik. Kemudian sumbu X dan Y ini menandakan grafiknya pada sumbu Y itu, sumbu X itu merupakan waktu dan sumbu Y itu digambarkan sebagai amplitudo. Nah, perintah axis ini yaitu fungsinya untuk mengatur batas tampilan sumbu X dan Y supaya nampak proporsional.
Grid on ini untuk menambahkan garis supaya dapat dengan mudah membaca grafik. Kemudian akan disambung teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkannya. Itu yang pertama buat vektor waktu, yang kedua T sama dengan 0 dibagi 0,1 bagi 4 dari 0 sampai 4 detik dengan increment 0,1 yang dimana yaitu T sama dengan 0 bagi 0 sampai 0,01 dibagi 4 itu buat vektor waktu dari T dari 0 hingga 4 detik dengan langkah 0,1 detik. Selanjutnya itu buat gelombang gergaji dengan frekuensi 1 Hz. Selanjutnya Y gergaji atau switch 2V kali T sama dengan 1 yang dimana 1% parameter, 1 artinya bentuk gergaji naik linear. Yang dimana Y gergaji yaitu hasilkan gergaji frekuensi 1 Hz naik linear turun tajam. Selanjutnya ada buat gelombang segitiga dengan frekuensi 1 Hz. Selanjutnya itu Y segitiga atau sweet tooth 2Pi kali T 0,5% parameter 0,5 menghasilkan bentuk segitiga. Yang dimana itu Y segitiga sweet tooth 2Pi adalah hasil gelombang segitiga simetris frekuensi 1 Hz. Selanjutnya kita lakukan konvolusi. Jadi konvolusi adalah yaitu lakukan konvolusi antara gelombang gergaji dengan segitiga. Selanjutnya buat vektor waktu untuk hasil konvolusi tersebut. Yang dimana itu T konvolusi sama dengan 0 bagi 0,001 lek Y konvolusi 0,001. Yang dimana yaitu buat vektor waktu untuk hasil konvolusi sesuai panjang Y. Selanjutnya ada analisis frekuensi menggunakan FFT. Selanjutnya itu ada FA sama dengan 1000% sampling frekuensi Hertz. Yang dimana itu Fs 1000 tetapkan panjang sinyal konvolusi. N yaitu N selanjutnya ada yaitu N log Y konvolusi persen panjang sinyal. Yang dimana yaitu hitung panjang sinyal konvolusi. Selanjutnya ada F on R, RA per N yang dimana yaitu untuk membuat vektor frekuensi untuk analisis FFT. Selanjutnya itu ada hitunglah FFT. Y FFT kurang FFT konvolusi. Yang dimana yaitu untuk menghitung FFT dari sinyal konvolusi tersebut. Di magnitude ini adalah mengambil magnitude spektrum dari hasil FFT tersebut. Selanjutnya ada itu ambil hanya setengah spektrum karena simetris. F L dikurang 1 plot N per 2. Yang dimana yaitu ambil setengah vektor frekuensi bagian positif. Selanjutnya ada magnitudo hal. Magnitudo hal sama dengan Y magnitudo 1 bagi plot N per 2. Yang dimana ini untuk mengambil setengah magnitudo spektrum tersebut. Selanjutnya ada plot hasil. Figur ini untuk membuat jendela
figur berukuran 1200 sampai 800 pixel. Selanjutnya itu ada plot sinyal dalam domain waktu. Subplot subplot yaitu di mana membuat subplot pertama baris satu kolam dari grid 2x2. Selanjutnya itu ada plot T plot T gergaji Landwidth 1,5. Yang dimana ini untuk ngeplot gelombang gergaji dengan garis merah tabel 1,5. Selanjutnya ada itu title, title gelombang gergaji. Yang dimana ini untuk berjudul gelombang gergaji dengan pada subplot. Selanjutnya itu ada X label atau waktu detik. Yang dimana ini untuk memberi judul gelombang gergaji pada subplot. Selanjutnya itu ada Y label amplitudo. Yang dimana ini label sumbu Y amplitudo. Dan ada grid out, itu mengaktifkan kisi pada subplot. Oke, kita masuk selanjutnya itu ada subplot. Selanjutnya itu ada subplot 2,24. Yang dimana subplot ini untuk membuat subplot keempat. Selanjutnya itu ada plot F halt Y magnitudo halt Y length 1,5. Yang itu dimana plot spektrum frekuensi dengan garis hijau. Selanjutnya itu ada titel spektrum frekuensi hasil konvolusi. Yang dimana titel ini untuk memberi judul spektrum frekuensi dari hasil konvolusi. Selanjutnya itu ada X label frekuensi Hertz. Yang dimana itu untuk membuat label sumbu X pada frekuensi Hertz. Selanjutnya itu ada Y label magnitudo. Yang dimana Y label magnitudo ini adalah label sumbu Y pada magnitudo. Dan itu ada grid on. Yang dimana grid on ini untuk mengaktifkan kisi pada subplot. Selanjutnya itu ada Xlim 0,50 sama dengan yaitu batasi tampilan frekuensi untuk melihat detail. Yang dimana itu untuk temukan magnitudo untuk membatasi tampilan frekuensi melihat detail. Selanjutnya itu ada identifikasi frekuensi dan amplitudo minimum maksimum. Selanjutnya itu ada max amplitudo atau max IDX. Yang dimana max amplitudo ini untuk
temukan magnitudo maksimum dan indeks di spektrum. Selanjutnya itu ada min amplitudo min IDX sama dengan min Y magnitudo halt sama lebih besar dari 0 atau yang dimana yaitu untuk temukan magnitudo tersebut. Selanjutnya itu ada frag max amplitudo sama dengan halt max IDX. Yang dimana ini untuk dapatkan frekuensi dengan magnitudo maksimum. Selanjutnya itu ada fragmen amplitudo. Yang fragmen amplitudo sama dengan F halt fin Y magnitudo halt min amplitudo. Yang dimana ini untuk mendapatkan frekuensi dengan magnitudo minimum. Selanjutnya itu identifikasi range frekuensi yang signifikan lebih besar dari 1% dari maksimum. Selanjutnya itu ada threshold, yang dimana fungsi threshold ini untuk tetapkan ambang batas 1% dari magnitudo. Selanjutnya itu ada signifikan indeks fin Y magnitudo hal. Yang dimana ini untuk temukan indeks frekuensi dengan magnitudo di atas ambang tersebut. Selanjutnya itu ada fragmen F halt signifikan indeks N, yang dimana yaitu untuk dapatkan frekuensi minimum signifikan. Selanjutnya itu ada fragmas sama dengan F halt signifikan indeks N, dimana itu untuk dapatkan frekuensi maksimum signifikan. Selanjutnya itu ada min konvolusi sama dengan Y konvolusi. Yang dimana itu untuk temukan amplitudo maksimum dari sinyal konvolusi tersebut. Selanjutnya ada AM max. Yang dimana yaitu AM max ini konvolusi. Yang dimana itu temukan amplitudo maksimum dari sinyal konvolusi. Selanjutnya ada tuh print hasil identifikasi, yang dimana fungsinya ini untuk mencetak header hasil analisis. Selanjutnya itu ada FV print frekuensi dengan amplitudo maksimum persen 2F Hz per N max amplitudo, yaitu dimana untuk mencetak frekuensi dengan magnitudo maksimum atau 2 desimal. Selanjutnya itu ada print F rank frekuensi signifikan 0%, 2F persen atau 2F Hz fragmen max, dimana itu ini untuk mencetak rentang frekuensi signifikan tersebut. Selanjutnya itu ada F amplitudo sinyal konvolusi per N, yang dimana ini untuk cetak header untuk amplitudo sinyal konvolusi. Selanjutnya itu ada print F amplitudo minimum 0% 4F per N am min konvolusi, yang dimana ini untuk mencetak amplitudo minimum konvolusi 4 desimal. Selanjutnya itu ada Efrin in magnitudo spektrum frekuensi per N, yang dimana ini untuk mencetak header untuk amplitudo spektrum tersebut. Selanjutnya itu ada Efrin magnitudo minimum 0% Nmax amplitudo, yang dimana itu untuk mencetak magnitudo minimum spektrum 2 desimal. Selanjutnya itu ada
F-print magnitudo maksimum persen per N max amplitudo. Yang dimana ini untuk mencetak magnitudo maksimum spektrum dari 2 desimal. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Edward. Baik, kemudian akan kita sambung ke mengubah sinyal hasil konvolusi menjadi sinyal digital. Nah, di sini fungsi yang pertama itu eh, ada asumsi bahwa kita sudah mengasumsikan bahwasannya variabel konvolusi itu sudah kita buat di sebelumnya. Kemudian eh, di sini ada perintah nomor plus 16. Ini artinya itu untuk menetapkan jumlah label digital yang digunakan di kuantisasi. Di sini kita menggunakan 16. Kemudian kita akan menghitung rentang nilai amplitudo dari sinyal konvolusi. Di sini kita akan menentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kita akan menemukan nilai terkecil dan terbesarnya dari sinyal konvolusi. Nah, di sini AMP range ini fungsinya yaitu untuk menentukan rentang nilai amplitudo yang akan dikuantisasi. Kemudian kita akan masuk ke langkah menghitung langkah quantization. Itu di sini ada quant step. Nah, quant step ini maksudnya membagi rentang amplitudo menjadi numerator min 1. Artinya itu ini karena jumlah interval di antara 16 level itu ada 15, bukan 16. Kemudian kita masuk ke melakukan quantization. Nah, untuk di sini Y konvolusi min AFP min konvolusi itu maksudnya itu fungsi ini adalah operasi untuk menggeser sinyal supaya di startnya dari angka 0 gitu. Kemudian ada dibagi dengan quant step itu untuk menghitung indeks kuantisasi. Nah, fungsi round di sini itu untuk menggenapkan nilai itu ke sebuah level yang terdekat. Kemudian kita lanjutkan operasi kedua yaitu ada operasi perkalian. Ini fungsinya untuk mengembalikan amplitudo itu ke keadaan pertama. Nah, hasilnya itu merupakan sinyal digital yang sesudah dikuantisasi. Kemudian kita masuk ke plot atau sinyal digitalnya. Nah, di operasi ini untuk menampilkan atau membuat grafik sinyal digital. Nah, untuk bagian figur ini, itu fungsinya untuk mengatur ukuran window grafik. Kemudian untuk title ini untuk sebagai judul dari grafik, X label dan Y ini berfungsi sebagai subu X dan Y, di mana subu X itu didefinisikan sebagai waktu dan sumbu Y sebagai amplitude. Kemudian ada grid on, ini fungsinya untuk menampilkan grafik supaya mudah dibaca. Kemudian ini ada tampilan analisis amplitudo. Ini di fungsinya itu di operasi ini yaitu untuk mencetak hasil analisisnya di comment window. Kemudian akan menampakkan nanti perhitungan hasil amplitudo terkecil dan terbesarnya dari sinyal yang sudah dikuantisasi. Hasilnya bisa kita lihat seperti berikut. Kita akan mulai melihat hasil dari pertama.
Ini adalah gelombang segitiga. Eh, ini merupakan gelombang gergaji. Nah, di sini merupakan hasil konvolusi, yaitu ini bentuknya, dan ini ada spektrum hasil konvolusi. Kemudian untuk sinyal digital tadi, dapat kita lihat bersama ini merupakan hasil sinyal digital yang sudah, sinyal konvolusi yang sudah diubah menjadi bentuk digital. Oke, kemudian akan disambung teman saya, Rizky. Saya di sini saya akan melanjutkan yaitu sinyal dari low pass. Yang dimana yaitu yang pertama persen asumsi Y konvolusi, one Z dan T konvolusi sudah ada. Yang dimana yaitu untuk sinyal Y. Gunakan konvolusi adalah sinyal dari digital hasil proses konvolusi dan kuantasi. P konvolusi yaitu adalah vektor waktu yang sesuai dengan sinyal tersebut. Selanjutnya ada itu Fs. Fs sama dengan 1000% frekuensi sampling hertz. Yang dimana frekuensi sampling atau jumlah pengambilan sampel per detiknya. Selanjutnya itu N, ada analisis frekuensi sinyal digital untuk menentukan frekuensi maksimum. N leg Y konvolusi kuanti Z, yang dimana itu N menghitung panjang sinyal atau jumlah total sampel yang akan dianalisis frekuensinya. Selanjutnya itu ada F sama dengan 0 dibagi N Fs per N. Yang dimana ini untuk membuat vektor frekuensi dari 0 hingga hampir Fs atau dalam Hertz. Selanjutnya itu ada Y FFT atau FFT konvolusi Queen Z. Di mana ini untuk menghitung FFT atau fast Fourier transform dari sinyal tersebut. Selanjutnya itu ada Y magnitude. Y magnitude itu ini untuk mengambil nilai absolute dari hasil FFT untuk mendapatkan magnitudo. Selanjutnya itu ada F halt atau sama dengan F1 bagi floor N per 2. Nah, di sini untuk mengambil setengah bagian pertama dari vektor frekuensi. Selanjutnya itu ada Y magnitudo halt sama dengan Y magnitudo 1 bagi plot N per 2. Di sini untuk mengambil setengah bagian magnitudo FFT tersebut. Selanjutnya itu ada persen F, ada tentukan frekuensi maksimum signifikan lebih besar dari 1% dari amplitudo maksimum. Dan itu di sini ada max amplitudo sama dengan maxi magnitudo halt. Nah, di sini untuk mencari nilai maksimum magnitudo FFT atau yaitu puncak amplitudo yang kita ambil tertinggi. Selanjutnya ada threshold. Threshold sama dengan 0,01 max amplitudo. Di sini untuk menentukan batas ambang 1% dari puncak tersebut. Selanjutnya ya ini ada significant indices dengan pin magnitudo hard threshold. Nah, di sini fungsinya untuk mencari indeks frekuensi yang memiliki lebih besar
yang memiliki magnitudo lebih besar dari ambang tersebut. Selanjutnya ini ada pragmax sama dengan F halt signifikan indicate ein. Nah, di sini fungsinya untuk mengambil frekuensi signifikan tertinggi. Dan itu ada persen tentukan kutop frekuensi pada setengah frekuensi maksimum. Dan di sini ada F kutop sama dengan 0,5 pragmax. Di sini F kutop adalah frekuensi tentuan sebagai setengah dari frekuensi signifikan maksimum. Selanjutnya itu ada WN sama dengan F kutop per Fs per 2% normalisasi frekuensi. Di sini fungsinya untuk normalisasi kutop terhadap Nyquist atau Fs per 2. Karena fungsi filter butuh frekuensi normalisasi 0 sama dengan kurang 1. Selanjutnya ada filter order sama dengan 64 order filter order. Di sini untuk menentukan order filter peer sama dengan 64 tersebut. Selanjutnya itu ada B sama dengan peer filter order when low Hackman filter order plus 1. Di sini untuk mendesain filter low pass dengan jendela Henrik. Yang dimana peer 1 itu fungsi untuk membuat peer filter. Low itu untuk jenis filter low pass. Harming itu untuk menghaluskan transisi filter untuk mengurangi ripple tersebut. Selanjutnya ada tuh Y low pass filter. B1 Y konvolusi quant Z. Yang dimana untuk mengaplikasikan filter ke sinyal, B-nya adalah yaitu koefisien filter 1, Y low pass-nya itu adalah sinyal setelah melewati filter low pass. Selanjutnya itu ada personalisis frekuensi sinyal low pass. Untuk N low pass sama dengan Y low pass yaitu untuk di sini fungsinya untuk hitung panjang sinyal hasil filter tersebut. Selanjutnya itu ada if sama dengan 0 bagi N per low pass min 1 FSN per low pass. Nah, di sini untuk membuat vektor frekuensi untuk hasil filter tersebut. Selanjutnya ada FFT sama dengan FT low pass. Nah, di sini fungsinya untuk FFT dari sinyal yang telah difilter. Selanjutnya itu ada IP magnitudo sama dengan ABSI IP FFT. Fungsi ini mengambil magnitudo FFT dari hasil filter. Selanjutnya itu ada F halt IP 1 bagi floor and low pass per 2. Y IP magnitudo halt Y IP magnitudo 1 bagi floor and low pass per 2 juga. Nah, di sini untuk mengambil bagian spektrum setengah atau komponen positif saja. Plot sinyal low pass. Yang kedua adalah subplot 2.11, yang dimana subplot ini untuk membagi figur menjadi 2 baris dan 1 kolom untuk area plot. Selanjutnya ada itu plot T konvolusi di low pass B sama dengan bandwidth 1,5, yang dimana ini fungsi plot untuk menampilkan grafisnya terhadap waktu. T konvolusi yaitu sumbu X waktu dalam detik. Y low passnya itu sumbu Y amplitudo sinyal hasil filter dari low pass. B-nya itu warna biru, B sama dengan blue-nya itu untuk garis grafik, dan linewidth-nya 1,5 yaitu untuk ketebalan garis sama dengan 1,5 unit biar agar lebih jelas dilihat. Selanjutnya itu ada title frame sinyal low pass kutop 2F Hz F kutop, yang dimana ini untuk memberikan judul grafik, F print-nya untuk menyisipkan nilai, F kutubnya ke dalam string dengan format 2 angka di belakang koma.
Selanjutnya itu ada X label atau waktu detik. X label ini untuk memberi label pada sumber X, yaitu waktu atau detik. Selanjutnya itu ada Y label amplitudo. Nah, di sini fungsinya untuk memberi label pada sumbu Y, yaitu amplitudo tersebut. Selanjutnya itu ada grid out, grid on. Di sini fungsinya untuk menampilkan garis grid pada latar grafik tersebut. Selanjutnya ada plot spektrum frekuensi sinyal low pass. Di sini ada subplot 2.12. Di sini untuk membagi area grafik menjadi dua baris dari satu kolom. Angka angka 2 di akhir itu berarti kita mengaktifkan subplot baris kedua. Selanjutnya ada plot F if halt Y di magnitudo halt R dan W 1,5. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan grafik spektrum frekuensi sinyal hasil filter. F if FIV halt ini itu sumbu X frekuensi dalam hertz yang kita ambil untuk frekuensi positif saja. Untuk Y, sumbu Y sebagai amplitudo dari hasil EFT dari sinyal low pass. R-nya itu garis warna merah adalah garis lebih tebal. Selanjutnya ada titel spektrum. Titel spektrum frekuensi sinyal low pass. Ah, di sini untuk menambahkan judul grafik. Selanjutnya ada X label frekuensi. X label frekuensi atau hertz. Dan di sini untuk memberikan label pada sumbu X pada frekuensi hertz. Selanjutnya ada Y label magnitudo. Di sini untuk fungsinya memberikan label pada sumbu Y magnitudo. Selanjutnya ada grid on yaitu mengaktifkan garis bantu grid. Selanjutnya ada sim xlim 0,0 sampai 50 yaitu untuk fungsinya membatasi tampilan sumber X frekuensi dari 0 Hz sampai 50 Hz saja. Selanjutnya ada tampilkan hasil. Nah, di sini untuk ada print hasil filter low pass. Di sini untuk menampilkan hasil nilai kutub frekuensi yang digunakan dalam command window. Print kutub frekuensi persen 2F Hz per N F kutub berguna untuk referensi untuk pengguna. Oke, di sini kita runkan. Nah, di sini untuk sinyal low passnya kutubnya adalah 7,31 Hz dan spektrumnya spektrum frekuensi low passnya yaitu 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 gelombangnya berbentuk magnitudo sinyal low pass pada kutub 7,31 Hz-nya itu adalah sinyal dari amplitudo. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Edward. Baik, kemudian kita akan sambung ke, saya akan lanjutkan ke high pass. Nah, yang pertama yaitu di sini ada fungsi di mana kita sudah mengasumsikan bahwasannya sinyal konvolusi itu sudah ada atau sudah tersedia. Kemudian ada fungsi parameter dasarnya yaitu Fs sama dengan 1000. Ini merupakan frekuensi sampling yang kita tetapkan sebesar 1000 Hz. Ini artinya nanti sinyal akan dianalisis sebanyak 1000 sampel setiap detik. Kemudian kita masuk ke analisis frekuensi sinyal digital untuk menentukan frekuensi maksimum. Yang pertama itu dilakukan analisis
frekuensi dengan menghitung panjang sinyal dan membentuk vektor frekuensi Z atau frekuensi F berdasarkan jumlah titik data N dan frekuensi sampling. Kemudian kita masuk ke fungsi YFFT. Ini merupakan fast Fourier transform. Ini digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Kemudian kita ambil nilai absolutnya dari hasil FFT untuk mendapatkan magnitudo atau besar sinyal tiap frekuensi. Kemudian di fungsi ini dikarenakan hasil FFT itu bersifat simetris, kita hanya mengambil setengah bagian pertama untuk dianalisis. Kemudian kita akan menentukan frekuensi maksimum signifikan. Di sini dari spektrum magnitudo kita akan mengambil nilai maksimum yang dihitung sebesar 1% dari nilai tersebut untuk menjadi ambang batas untuk menentukan komponen frekuensi yang signifikan. Nah, di sini signifikan indeks ini merupakan indeks frekuensi yang mempunyai magnitudo lebih besar dari ambang batas yang ingin kita tentukan. Frekuensi maksimum yang masih memenuhi syarat itu dianggap sebagai batas frekuensi signifikan. Kemudian kita masuk ke fungsi menentukan cutoff frekuensi pada setengah frekuensi maksimum. Nah, cutoff frekuensi ini digunakan pada filter high pass. Ini ditetapkan sebagai setengah dari frekuensi maksimum. Nah, nilai cutoff ini kita normalisasikan dengan membagi terhadap dua atau disebut Nyquist frekuensi. Kemudian di sini fungsi ini kita akan menerapkan desain FIR high pass pada sinyal digital. Ini kita menggunakan metode jendela Hamming dan ordinam 4. Nah, parameter high ini menunjukkan bahwasannya ini merupakan filter high pass. Kemudian kita masuk ke perintah menerapkan filter pada sinyal digital. Itu filter yang sudah kita rancang tadi. Di sini dioperasikan dan diaplikasikan ke sinyal hasil kuantisasi untuk menghasilkan sinyal high pass atau yang hanya menyisakan komponen frekuensi tinggi. Kemudian di sini ada proses analisis frekuensi sinyal high pass. Ini pertama itu di sini akan dilakukan FFT lagi terhadap sinyal hasil filter high pass untuk dianalisis perubahannya ke domain frekuensi. Nah, kita masuk ke bagian pelot hasil. Di sini pelot 1 atau pertama ini akan operasi untuk menampilkan sinyal high pass terhadap waktu. Nah, ini gunanya untuk melihat bentuk gelombang sesudah difilter frekuensi. Setelah filter frekuensi rendah itu disingkirkan. Kemudian di pelot kedua, ini merupakan operasi untuk menunjukkan spektrum frekuensi sinyal high pass. Ini memperlihatkan bahwasannya hanya komponen frekuensi tinggi yang diterima untuk masuk. Kemudian di sini perintah untuk menampilkan hasil. Nah, terakhir di sini nilai cutoff frekuensinya akan ditampilkan di bagian comment window. Kemudian akan kita run. Nah, ini merupakan hasil dari filter high pass pada sinyal konvolusi dengan cut off sebesar 7,31 Hz. Dan ini adalah merupakan spektrum frekuensi sinyal high pass. Baik,
Sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 12. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.